Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Ratu Panesti, Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan nomor NIM 12300022030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenai biomekanika. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari perhitungan denyut jantung. Jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dari latihan 30 menit di treadmill atau berbagai latihan kardiovaskular lainnya, Anda dapat memaksimalkan manfaat aktivitas kardiovaskular jika melakukan latihan dalam daerah target heart rate atau biasa disebut dengan THR atau denyut jantung sasaran Anda. Yang ketiga, melakukan perhitungan THR dengan metode Canoven. Secara umum, THR Anda adalah 60 hingga 80% dari denyut jantung maksimum. Anda dapat memperkirakan berapa THR Anda berdasarkan usia ataupun menghitungnya secara efektif menggunakan metode Canoven atau Zonage. Cara manapun yang Anda lakukan, ingatlah bahwa THR diukur dalam satuan denyut per menit atau biasa disebut dengan DPM. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih metode Canoven itu. Nah, metode Canoven sendiri yaitu maksimum heart rate atau biasa disebut dengan HR max adalah denyut jantung yang dipakai dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Vogt and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur seseorang. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Nah, formula yang paling sering digunakan itu apa aja sih? Nah, di sini ada 3 formula yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan metode Canoven. Yang pertama itu ada HR max sama dengan 220 umur laki-laki. Yang kedua itu ada HR max dikurangi umur seorang wanita. Dan yang ketiga itu ada HR max sama dengan 220 dikurangi setengah umur pada obesitas. Nah, di sini kita mencoba melakukan perhitungan pada denyut jantung maksimum. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar ya. Kita mulai dari kurangkan umur Anda dari 220. Nah, 220 ini adalah denyut jantung maksimum atau biasa disebut dengan HR max. Sebagai contoh, HR max untuk seseorang berusia 40 tahun adalah 220 dikurangi 40 sama dengan 180. Nah, selanjutnya, Anda juga dapat memperkirakan HR max dengan cara mengalihkan usia Anda dengan 0,7 dan mengurangkan hasilnya dari 208. Sebagai contoh, jika usia Anda 40 tahun, nilai yang didapat adalah 0,7 sama dengan 28, sehingga HR max Anda adalah 208 dikurangi 28 sama dengan 180. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas dengan memeriksa denyut jantung saat beristirahat atau biasa disebut dengan RHR. Di sini ada contoh gambar perhitungan seseorang melakukan perhitungan pada denyut nadi ya. Sebenarnya, melakukan perhitungan pada denyut nadi dan denyut jantung itu sama-sama memiliki hubungan seperti itu. Nah, sebaiknya jika melakukan hal ini segera setelah bangun tidur dan masih berada di tempat tidur, sehingga badan masih dalam keadaan istirahat sepenuhnya dan belum melakukan kegiatan lain. Jadi, kalau mau melakukan perhitungan denyut jantung saat beristirahat itu sebaiknya lebih baiknya ya dilakukan ketika setelah bangun tidur gitu, ketika kita belum melakukan aktivitas apa-apa. Nah, Anda dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan dapat mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Ingatlah bahwa denyutan pertama dimulai dari 0.
Hitunglah rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata denyut jantung saat beristirahat atau biasa disebut dengan RHR. Untuk melakukan hal ini, tambahkan ketiga hitungan itu dan bagilah dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, 62 tambah 65 tambah 63 per 3 sama dengan 63. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menghitung cadangan denyut jantung. Di sini tuh caranya kurangkan RHR dari HR max. Hasilnya adalah nilai cadangan denyut jantung HR max reserve. Sebagai contoh, jika HR max adalah 180 dan RHR adalah 63, hitunglah dengan cara demikian, yaitu 180 dikurangi 63 sama dengan 117. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menghitung batas atas dan batas bawah dari grafik ini. Untuk batas atas dapat menggunakan 80% dari HR max reserve dengan cara mengalikannya dengan 0,8, lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 117 0,8 ditambah 63 sama dengan 157. Nah, untuk batas bawah, Anda dapat menggunakan 60% dari HR max reserve dengan cara mengalikannya dengan 0,6, lalu menambahkan RHR ke hasilnya. Sebagai contoh, 117 0,6 tambah 63 sama dengan 133. Nah, tambahkan batas atas dan batas bawah dari THR dan bagilah jumlahnya dengan 2. Hal ini akan menghasilkan nilai rata-rata dari denyut jantung sasaran. Nah, cara ini itu untuk mendapatkan hasil dari rata-rata denyut jantung sasaran ya. Sebagai contoh, 133 tambah 157 per 2 sama dengan 145. Anda juga bisa mendapatkan hasil serupa dengan mengalihkan HR max reserve dengan 0,7 lalu menambahkan hasilnya ke RHR. Sebagai contoh, 117 0,7 tambah 63 sama dengan 145. Selanjutnya di sini cara untuk memperkirakan THR ya. Kurangkan 30 denyut per menit atau DPM dari denyut jantung maksimum HR max. Untuk menghitung HR max, kurangkan usia dari 220. Sebagai contoh, jika usia Anda adalah 30 tahun, Anda dapat menghitungnya yaitu 220 dikurangi 30 sama dengan 190. Nah, sebagai contoh, jika HR max Anda adalah 190, Anda dapat menghitung demikian yaitu 190 dikurangi 30 sama dengan 160. Metode Zonat adalah metode yang berdasarkan pada 5 zona penyesuaian yang terkait dengan 5 tingkat latihan, yaitu zona 1 atau 10 DPM yang merupakan zona terendah, sehingga zona 5 atau dalam kurung 50 DPM yang merupakan zona tertinggi. Nilai 30 DPM merupakan nilai rata-rata dari kelima zona itu, yang merupakan zona penyesuai ketiga. Di sini ada contoh gambar seseorang melakukan aktivitas fisik, yaitu berolahraga ya, dengan cara berolahraga. Menentukan aktivitas saat latihan fisik. Periksa denyut jantung selama sesi olahraga. Untuk melakukan hal ini, Anda harus menghentikan latihan, tidak beristirahat sebelum menghitung denyut jantung, dan langsung melanjutkan latihan lagi. Sehingga bisa didapatkan denyut jantung selama 10 detik. Ketika jumlah denyut jantung selama 10 detik itu dengan 6, sehingga Anda akan mendapatkan denyut jantung selama 60 detik, yaitu denyut jantung per menit. Di sini ada contoh gambar seseorang melakukan aktivitas olahraga, yaitu berlari dan juga bersepeda ya. Nah, tentukan intensitas fisik berdasarkan nilai THR. Dapat menentukan apakah intensitas aktivitas fisik Anda rendah, sedang, atau tinggi dengan mengukur denyut jantung saat olahraga (DPM).
Terdapat nilai THR. Jika nilai denyut jantung berada dalam jangkauan THR atau sesuai dengan THR rata-rata, hal itu berarti melakukan latihan dengan intensitas sedang 50 hingga 70% dari dari HR max. Jika nilainya mendekati batas atas, berarti Anda dapat melakukan latihan dengan intensitas tinggi 70 hingga 85% dari HR max. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Tentunya hubungan antara denyut jantung dan aktivitas metabolisme itu ada kaitannya ya, atau ada hubungannya. Jadi pengukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiograf atau biasa disebut dengan EGG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam melalui perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30 ataupun 60 detik. Di kerja jantung dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan tambatan dari denyut jantung. Denyut tersebut dihitung tiap menitnya dengan hitung repetisi kali per menit, atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung, yaitu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Jadi cukup sekian pembahasan tentang biomekanika dari saya.